apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat itu saya sedang memulihkan diri dari cedera saya, jadi saya tidak langsung menjawab. Lagi pula kekuatan Anda tidak diragukan lagi, jawab Xuan Huang dengan serius. Jelas pertanyaan Xuan sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan identitasnya. Karena itu, Xuan Huang membalikkan telapak tangannya dan slip Gyok Suyu muncul di telapak tangannya. Jadi Xuan tersenyum. Kemudian slip Gyok Suyu juga muncul di telapak tangannya. Sehingga kedua belah pihak memastikan identitas mereka. Tiba-tiba tatapan Xuan Huang tiba-tiba beralih ke Long Yi. Tiba-tiba tatapan aneh terpancar di matanya dan dia segera bertanya, "Adik ini, dia Long Yi, anak saya," jawab Xuan sambil tersenyum. Namun Xuan Huang jelas menyadari ada yang aneh pada aura Long Yi yang ditekan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian tatapannya perlahan beralih darinya. Reputasinya memang sesuai dengan reputasinya. Saya benar-benar merasakan tekanan darinya. Bagaimanapun makhluk yang bisa mengintimidasi garis keturunan saya sangat langka di seluruh dunia gunung dan lautan. Meskipun Xuan Huang tidak mengatakannya secara jelas, tetapi kata-katanya kurang lebih mengisyaratkan apa yang sedang dia pikirkannya. Bahkan matanya semakin jernih dan ia pelan melangkah maju, mengucapkan bahasa naga yang tidak dipahami Xiuyan. Namun ucapan ini mengguncang hati Xiuyan dan semua naga tiba-tiba bergerak serempak dan membentuk barisan dengan kecepatan tinggi. Saat Xuan Huang meraung lagi dan dengan satu gerakan, dia tiba-tiba di depan kelompok. Berubah menjadi wujud naga aslinya. Namun wujud naganya yang besar sangat kontras dengan naga-naga lain di sekitarnya. Dengan sisik naga hitam pekat itu bersinar samar dengan rona emas gelap. Tapi karena Xiuyan memiliki tubuh abadi, jadi Xiuyan bisa melihat dari aura fisiknya bahwa kekuatan tubuh fisik Xuan Huang mungkin bisa menyaingi alam Yuan Shen kuno miliknya. Saudara Xiuyan, ayo berdirilah di atas kepala naga saya. Dan saya akan memimpin Anda untuk membantai klan Xiaolong. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkan teman Anda. Suara Xuan Huang tiba-tiba terdengar, yang membuat Xuan sedikit terkejut, tetapi ia mengerti. Jadi tanpa basa-basi lagi, Xuan dan Long Yi segera berdiri di atas kepala naga Xuan Huang yang besar. Namun pemandangan ini menggerakkan banyak naga yang hadir. Bagaimanapun Xuan Huang adalah raja klan naga dan tak diragukan lagi. Tak seorang pun bisa menghalangi jalannya. Lagi pula kekuatan raja naga telah mampu melampaui mereka. Jadi tak satu pun dari para naga yang mampu memahami atau mengerti mengapa raja naga mereka memperlakukan kedua manusia ini seperti ini. Hanya saja Long Yi memiliki liontin Giok yang menyembunyikan auranya, sehingga mereka tidak dapat merasakan aura apapun, sehingga mereka hanya menganggap Long Yi manusia. Jelas hanya Xiuyan yang mengerti bahwa Xuan Huang mungkin telah mengetahui atau menebak identitas Long Yi. Jadi dia secara aktif ingin merayu Xiuyan, menggunakan tindakan nyata untuk mendapatkan kepercayaan Xiuyan. Jadi untuk benar-benar meyakinkan Xiuyan, Xuan Huang hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi Xiuyan juga tahu alasan Xuan Huang bersikap seperti itu. Bukan karena identitasnya, melainkan garis keturunan Long Yi di sampingnya yang memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin. Detik berikutnya, ribuan naga muncul dari balik awan tebal. Sosok mereka yang besar menutupi seluruh langit, seolah-olah terjun ke dalam kegelapan, sehingga kekuatannya tampak menakjubkan. Saudara Xuan Huang, jika Anda percaya pada saya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi di dunia Shanghai? Mengapa semua ras begitu berkonflik? Tanya Xiuyan dengan berdiri di atas kepala naga Xuan Huang. Jika situasi saat ini ditelusuri kembali, di dunia Shanghai ribuan tahun yang lalu terjadi peristiwa aneh yang menggemparkan.
Saat itu sekuntum bunga hitam tiba-tiba menyebar di dunia Sanhai, dan serbuk sarinya membuat banyak ras dipenuhi dengan kebencian, sehingga memicu konflik yang berlanjut hingga hari ini. Xuan Huang menjawab pertanyaan Xiaoyan tanpa ragu. Apakah bunga-bunga hitam ini memberi ras-ras ini kekuatan melahap, sehingga mereka menyerang wilayah ras lain untuk melahap mereka? Xuan melanjutkan. Meskipun ini hanyalah dugaan Xiaoyan, tapi dia juga ingin memastikan apakah itu alasan utamanya. Saudara Xiaoyan bisa melihat masalah ini ke inti permasalahan ketika Anda pertama kali tiba di dunia gunung dan lautan. Namun wilayah mereka yang dilahap hanya dapat ditingkatkan 1/10-nya. Masalah utamanya adalah selama ribuan tahun ketika bunga-bunga hitam menyebar, kebencian yang tak terdamaikan telah terbentuk. Misalnya, klan naga dan ponik. Awalnya kedua ras ini adalah penguasa dunia gunung dan lautan, sehingga dapat menyeimbangkan berbagai ras. Namun karena Raja Naga sebelumnya melahap Raja Ponik, kedua klan tersebut menjadi perseteruan berdarah. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Raja Naga sebelumnya tiba-tiba jatuh. Sedangkan untuk klan Jialong, mereka memanfaatkan situasi ini, berharap untuk memusnahkan klan naga saya dan menggantikan dominasi ras saya. Karena jika seluruh klan saya musnah dan melahap para naga, maka garis keturunan mereka akan berevolusi dan akan berubah menjadi naga sejati. Xuan Huang segera menjelaskan kepada Xiaoyan tentang situasi umum dunia gunung dan lautan. Saudara Xuan Huang, sebelumnya Anda telah menyebutkan tentang menemukan garis keturunan Zhu Jiuyin dan ingin menjadikannya raja baru dunia gunung dan lautan. Tetapi menurut saya itu tidak akan menyelesaikan kebencian yang mendalam di antara berbagai ras ini. Xuan merasa situasi saat ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan mudah. Sebenarnya kenyataannya tidak demikian. Dunia gunung dan lautan mengalami penindasan garis keturunan yang absolut. Jika seseorang dengan garis keturunan Zhu Jiuyin muncul di klan naga dan menjadikannya raja gunung dan lautan yang tak terbantahkan, maka di bawah penindasan garis keturunan absolut ini, klan Ponik akan terpaksa mengesampingkan dendam mereka dan melanjutkan perjuangan. Namun, jika klan naga dimusnahkan, cepat atau lambat dunia gunung dan lautan akan runtuh total. Dan keturunan ini akan dimulai dari dalam. Pada akhirnya akan menyebabkan kehancurannya. Penjelasan Xuan Huang akhirnya membuat Xiaoyan mengerti mengapa dia begitu putus asa mencari garis keturunan Zhu Jiuyin untuk menjadikannya raja baru dunia Sanhai dan memulihkan ketertiban dunia. Jadi begitu. Xuan juga mengangguk perlahan. Tapi informasi ini sudah cukup untuk menjelaskan situasi dunia gunung dan lautan. Jadi Xiaoyan tidak bertanya lagi, melainkan duduk bersila, memejamkan mata dan mengolah kekuatan spiritualnya. Hanya saja, saat ribuan naga raksasa itu lewat, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Meringkuk di persembunyian mereka dan ketakutan, seolah-olah takut mereka akan dilukai. Setelah beberapa saat, auman naga yang dahsyat tiba-tiba meletus dari depan, yang membuat Xiaoyan segera membuka matanya dan melihat kejauhan. Dengan awan gelap yang menyelimuti langit dan hujan deras mulai turun, sehingga dunia itu diselimuti kabut tipis. Dan di bawah, lautan yang hampir hitam membentang tanpa batas, namun permukaannya bergelombang dan bergolak, menciptakan ribuan gelombang. Melihat itu, Xuan menyapu dengan kekuatan jiwanya untuk melintasi lautan. Kemudian dia menemukan bahwa lautan itu mengandung kekuatan pembatasan yang cukup kuat. Pada saat yang sama, ratusan naga meraung dan menyemburkan api naga untuk mencoba menembus penghalang pertahanan klan Jialong. Melihat itu, Xiaoyan segera berdiri dan melangkah maju. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya di atas lautan, sosok Goyan tiba-tiba terlempar keluar. "Goyan, cepat hancurkan batasan di sini," kata Xiaoyan dengan suara berat. "Saudara Xiaoyan, serahkan pada kami
dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Selama di dunia pegunungan dan lautan, saya masih bisa melakukannya. Mereka hanyalah klan naga biasa yang tak berarti, kata Xuan Huang sambil bergegas maju, siap menyerang. Saudara Xuan Huang, saya sudah tidak memiliki banyak waktu, jadi tidak masalah jika saya mengambil tindakan. Saat Xuan berbicara, cahaya biru tiba-tiba melonjak dari mata Goyan. Kemudian cahaya biru langsung menyelimuti area yang luas. Tiba-tiba seluruh lautan tampak seperti cermin yang retak. Saat sebuah batu besar jatuh ke dalamnya, tiba-tiba runtuh dan lautan mendidih. Sekarang, batasan telah dipatahkan. Semua naga, patuhi perintah saya. Hancurkan anggota klan Jialong dan bunuh para prajurit naga yang membangkang. Teriak Xuan Huang. Tapi kali ini Xuan Huang berbicara dalam bahasa manusia. Jelas karena dia ingin Xiaoyan tahu apa yang dia perintahkan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.